jemaat, kita bersama-sama akan menaikkan pujian 1000 lilin. Bait terakhir kita akan menyanyikan dengan berdiri. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama duduk, kita merenungkan kehidupan kita selama sepekan ini. Bahkan hari-hari yang lalu, yang mungkin dosa dan kesalahan, kelemahan kita membuat kita terbelenggu di dalam kehidupan yang tidak memiliki arti. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita datang secara pribadi. Hati kita terangkat kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan segala kelemahan kita. Tuhan itu penuh kasih. Dia membawa kita ke dalam hatinya.
kita yang jauh dari Tuhan oleh karena dosa pelanggaran kita. Pagi hari ini Dia membuka tangan untuk kita datang kepada Dia. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegaran iman terambil di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan kita boleh bersama-sama menaikkannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Kita menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita, berhimpun dan bersukaria di hadapan. Hai Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua kedek
kita sama-sama membacakan responsoria Mazmur pasal 80 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, disambung ayat ke-18 sampai ayat 20. Demikian kita saling bergantian membacakannya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang hendak menusuk sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan dan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Kita bersama dengan gereja Tuhan sepanjang abad dan orang percaya di segala zaman. Mari kita menaikkan pengakuan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Epistol dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan sampai dengan ayat yang ke-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita
adalah setia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Warta jemaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Shalom Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang pertama dalam minggu Advent dalam kalender gerejawi, atau inilah memulai tahun yang baru. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali beribadah di GEM Immanuel Banjarmasin. Kami melihat ada yang baru pertama hadir. Sekiranya berkenan boleh berdiri dan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Franz, asal dari Jawa Barat. Di sini mahasiswa di Politeknik Banjarmasin. Terima kasih Franz. Perkenalkan, nama saya Yohanes, asal dari Jayapura, mahasiswa. Terima kasih Yohanes. Perkenalkan, nama saya Skubat Cemisa Plesa, asal saya Papua. Saya sini mahasiswa. Ya. Terima kasih Skubat. Tuhan memberkati kehadiran mahasiswa-mahasiswa dari luar Banjarmasin yang hari ini boleh datang beribadah bersama kita. Menyambut mereka, mari kita salam-salaman dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara, kita menyalam mereka. Dalam Yesus kita bersaudara. Tuhan kita. Jikalau ada persembahan pujian dari kita, silakan diberikan waktu dan kami menyerahkan untuk Ibu Pendeta yang akan dan Ibu Novi yang akan mempersembahkan pujian. Mari.
Adapun warta jemaat kita pada saat ini, yang pertama Bapak Ibu, ibadah kita bisa diakses jika tidak di Banjarmasin atau sedang bepergian, atau karena sakit atau lain hal yang tidak bisa memungkinkan kita datang beribadah di gereja, dengan Facebook dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin bisa diakses. Terima kasih kepada Ibu Rita Guat yang mempersembahkan konsumsi kita hari ini. Tuhan memberkati AI, Tuhan menolong, menjaga, dan doa kita dalam keluarga besar kita ini, kita terus disehatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Rita Guat. Yang berikutnya juga terima kasih kepada semua kita yang berkontribusi hari ini membawa konsumsi. Terima kasih, puji Tuhan. Minggu depan Bapak Ibu kita akan memasuki Advent kedua, menyalakan lilin Advent kedua, sekaligus kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri. Dan seperti biasa usai ibadah kita latihan lagu Natal 1 atau 2, dan kita mempersiapkan agenda Natal kita seperti yang ada di warta yang sudah dicantumkan dalam selebaran ini. Saya akan bacakan yang pertama, yang penting di sini tanggal 13 Desember jam 4 sore sampai jam 6 kita merayakan Natal. Jadi ibadah pagi seperti ini tidak ada, digabung ke jam 4 sore. Nanti berkhotbah saya sendiri, bertempat di gereja, dan kita akan makan malam bersama. Advent yang keempat kita isi dengan caroling Natal, ibadah pagi ada, sesudahnya nanti dari gereja ada mengunjungi rumah-rumah jemaat. Mohon mempersiapkan diri. Dan tanggal 24 malam ada ibadah, tapi sekalipun malam tetap kita buat mulai jam 4 sore supaya tidak kemalaman ya. Dan tanggal 25 kita ada ibadah pagi jam 10 sampai jam 11.30. Dan di sini ada sakramen baptisan kudus. Jadi nanti saudara kita yang mau dibaptis tanggal 25, baik baptisan anak maupun baptisan dewasa. Dan sesudah itu kita diundang ya, tapi masih dikonfirmasi dengan keluarga kedua pengurus. Tadinya kita akan langsung ke Pizza untuk merayakannya, tapi kita tunggu konfirmasi dari ketua pengurus gereja kita, Bapak Dr. Tampu Bolon. Sekiranya dia open house, kita open house dulu ke rumahnya. Sesudah itu kita langsung ke Pizza Hut untuk kebersamaan ya. Demikian. Tanggal 31 bulan Desember kita ada ibadah tutup tahun, tetap diadakan jam 4 sore. Pelayan firman, penginjil Jaka Sianipar. Untuk tanggal 20 tadi pada pagi kita dilayani oleh pendeta Erwin Daud ya. Dan tanggal 1 Januari ibadah tahun baru di gereja ini juga ada jam 10 ya. Jadi kepada rekan-rekan mahasiswa boleh mengundang temannya tapi yang dikenal ya. Karena panduan dari pemerintah khususnya kepolisian menyatakan untuk merayakan harus dengan kekeluargaan ya. Jadi yang kita kenal kita undang ya. Boleh kita datang bersama-sama, khususnya nanti kebersamaan Natal kita kayak Pisa dan juga ibadah tutup tahun atau pergantian tahun. Itu agenda Natal kita Bapak Ibu, boleh dibawa. Dan jika ada yang mau diajak, dengan senang hati Tuhan Yesus memberkati kita jika kita membawa banyak orang kepada Kristus. Daripada mereka tidak kemana-mana, kita bawa kepada Tuhan. Hari ini setelah ibadah kita akan merayakan ulang tahun seperti biasa. Akhir bulan, Evan Migang tidak datang, dia di Tabalong. Penginjil Jaka Sianipar ada, Ibu Moni ada, Ibu Rita Guat ada, dan juga penginjil Novia Daud. Apakah ada di antara kita yang berulang tahun bulan November tapi tidak disebutkan? Dari para mahasiswa ada yang berulang tahun? Tidak ada bulan November? Ya.
Nanti diberitahu kapan ulang tahunnya agar kita juga boleh ikut merayakannya. Selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang bulan Desember berulang tahun ada Stevie, 6 bulan 12, nanti dilengkapi nama lengkapnya ya. Theodora R. Sianipar dan Sosen Bies Lili Damani. Atau kalau ada yang berulang tahun di bulan Desember? Nggak ada ya, nanti kalau ada diberitahu. Oke. Yang berikutnya sakramen baptisan kudus tadi sudah kita bacakan tanggal 25 Desember. Sekiranya ada yang rindu dibaptis, tapi belum ada gereja yang bersedia membaptis karena pandemik. Gereja kita Metodis Immanuel boleh datang ke sini, nanti kita akan baptiskan. Sebab disebutkan siapa yang bertobat dan dibaptis, namanya tercatat dalam kerajaan Allah. Dia pasti masuk ke surga. Itu firman Tuhan sebutkan. Bukan promosi dari pendeta ya. Firman Tuhan yang menyebut, menggaransi. Nah, seperti itu. Pokok-pokok doa kita ada. Silakan warta ini dibawa. Jikalau kurang nanti kita boleh tambah oplahnya untuk minggu depan ya. Kita pun senang sekali Tuhan menambah-nambahkan terus jiwa-jiwa baru ke gereja kita beribadah bersama. Baru ada di sini gemar membaca Alkitab. Nanti ada pertanyaannya biasa, door prize gitu ya di perayaan itu. Siapa yang gemar membaca Alkitab? Nah, kalau gemar nanti acung tangan, tentu ada hadiahnya dari panitia gitu ya. Saya nggak tahu apa panitianya siapkan ya. Bentuknya apakah kulkas 2 pintu, saya kurang tahu ya. Mudah-mudahan lah ya, apa sepeda motor kita pun kurang paham. Tapi pernah dapat sepeda motor ya? Saya kemarin diingatkan pendeta Irin, senang sekali itu ya. Memang iman lah itu, datang jauh dari sana, dapat motor ya, puji Tuhan. Tapi harus gemar membaca Alkitab kan itu. Kehadiran dan persembahan kita minggu lalu 31 orang, semuanya ada 2 jiwa baru, yaitu Yohanes dan Ibu Sinta. Dan hari ini Ibu Sinta dan Yohanes pun masih hadir. Terima kasih Ayu Sinta dan juga Yohanes. Tuhan memberkati ya, semangat terus. Dan kita dengar kabar tadi, Yohanes pun minggu ini sudah bisa tidur malam, biasanya kan susah. Jadi doa kita bersama ya. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang nggak bisa diperbaiki. Tuhan seperti yang saya kirim lagu itu ya, Tuhan bisa memperbaiki yang rusak jadi benar. Yang rusak aja bisa, masa yang benar tidak lebih benar kan? Ya pasti begitu Bapak Ibu ya. Dan juga kita mengucap syukur ada persembahan diakonia dari keluarga Kaban Borusaragih dari Jakarta. Ini dari Metode Jakarta Pusat, 500.000 untuk panitia Natal. Jadi tidak usah khawatir untuk pisahat, sudah Tuhan atur dan sediakan. Amin. Nah, yang penting kita datang, kita mempersiapkan diri. Melalui mimbar ini juga kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Jemaat Hamba Tuhan, Majelis Jemaat GMI Grace Kelapa Gading yang sudah mempersembahkan sekian pieces baju Natal ya, baju Natal untuk lansia. Jadi lansia janda atau duda. Ya, jadi sudah dipersiapkan, suasananya merah. Jadi kalau kita tidak janda tidak duda ya nggak usah, kita bersyukur masih ada pasangannya. Jadi artinya penghiburan bagi mereka yang janda duda dan juga kepada mereka yang lansia. Jadi bersyukurlah lansia. Gereja induk kita di Kelapa Gading Jakarta Utara menyiapkan sekitar 15 pieces untuk pakaian itu ya, batik. Tuhan memberkati, kiranya GMI Grace terus dipakai Tuhan luar biasa. Petugas minggu depan kita dilayani oleh Pendeta James Damani, dan yang bertugas sudah tertera Ibu Evi, Carmelia, Nadia, Sose, penginjil Jaka Sianipar, Ibu Sarah Cin Hiau. Tuhan memberkati kita. Jadi kita boleh terus dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Demikian warta kita minggu ini. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Kita naikkan pujian kita, Yesus Juru Selamat.